Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong di acara Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Bahwa kita akan belajar aksara Jawa yang aksara yang kedua yaitu no. Nah, di dalam aksara no, aksara yang kedua atau 39 di dalam balik, bahwa arti yang sebenarnya hurufnya adalah seperti ini. Artinya adalah Nur Condro, Gaib Condro, Warsitaning Condro. Pengharapan manusia hanya selalu kepada sinar ilahi. Nah, ini adalah aksara yang kedua. Mohon maaf. Bapak Anwar, pengharapan manusia kepada sinar ilahi. Apa sebenarnya kalau kita melihat di dalam gambaran hidup bahwa kita ini harus berharap kepada sinar atau cahaya ilahi. Lalu para pemirsa rahayu. Rahayu, rahayu. Masalah nur atau cahaya. Nggih. Cahaya itu salah satu bentuk perwujudan Kang Maha Suci. Setelah cahaya itu akan bermanifestasi menjadi rasa. Nggih. Dan setelah rasa itu akan menjadi hakikat wujud. Terus yang terjadi. Nggih. Mungkin dalam pengertian atau dalam pribadi manusia itu memang ketika zat yang ada di dalam tubuh atau alam yang ada di dalam badannya atau zahir jasad memang bertingkat. Salah satunya ada cahaya, alam cahaya, di mana alam cahaya itu ada alam yang mendekati ke rasa, keroso. Keroso. Jadi setelah cahaya itu kita akan bisa masuk ke roso. Setelah keroso baru menghadap sang pencipta. Gusti. Cahaya juga sebagai manifestasi, sebagai penerang atau dalam arti pengertian spiritual mungkin pencerahan. Cahaya sendiri juga merupakan dat Kang Maha Suci yang berbentuk cahaya. Cahaya, nih. Cahaya tidak mengartikan dalam warna, karena cahaya itu bermacam-macam warna dan salah satu warna tidak bisa menggambarkan wujud cahaya. Jadi cahaya itu adalah pembias dan isinya bermacam-macam warna. Sebagai seorang spiritual, jalan penuntunnya karena kita masuk ke dalam alam gelap. Karena setelah gelap kita akan menemukan terang, dan terang cahaya yang ada di sana itu yang akan membimbing kita untuk mencapai ke posisi tertinggi dalam proses spiritual agar kita mencapai pada arah yang dituju atau kiblat yang dituju tadi. Mungkin saya rasa cukup itu datang. Cahaya yang disampaikan oleh Bapak Anwar bahwa hidup itu adalah bagaimana kita mengenali cahaya ilahi itu sendiri. Bapak Arif, kita betul-betul bergantung kepada cahaya ilahi. Apakah cahaya ilahi itu yang disampaikan Bapak Anwar sangat luar biasa, bisa dinyatakan sebagai bentuk abstrak tanpa warna, dan juga bisa diartikan bahwa terang benderang itu sebenarnya tak ada warna sama sekali. Monggo. Terima kasih. Nggih, nggih. Rahayu, 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 rahayu. Kembali lagi Mas Taufik di aksara yang kedua. Nggih. No. No. No itu berarti noto. Ya. Nggih. Kalau di aksara kuno itu
No itu nilainya 3. Nilainya 3. No itu adalah nilainya 3. Baik. Terus Kang Mas. 3 itu dari unsur tri. Ya. Nggih. Ibaratnya manusia itu noto, kepikir noto urip. Noto urip. Nggih. Urip itu ada 3. Nggih. Yang ke satu itu bekti marang Gusti, eling marang sing gawe urip. Nggih. Yang kedua, Noto. Terus yang kedua tumindak kang utama. tumindak kang utama. Dan yang ketiga neriman timpan. Neriman ing pandum. Istilahnya gambaran yang buat noto urip. Noto urip. Nggih. Lagi ke untuk kemarang Gusti ya itu. Masalah untuk ke Gusti itu berbagai macam. Ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Tetap kembalinya ke 3 itu. Sesuai huruf yang kedua. Iya. Noto. Kita harus ingat sama-sama kita yang Ingat kepada Sang Pencipta karena ada upaya untuk noto urip itu sendiri. Nggih. yang kedua yaitu tadi tumindak. Tumindak. Tindakan yang baik atau yang Buat kebaikan. kebaikan. Yang ketiga unsur menerima impan. Neriman ing pandum. Kita menerima apa adanya, kita tidak ngersulo ya, Nggih. difitnah orang itu tidak ngersulo ya, intinya kita menuju ke kebenaran. Nggih. Unsur-unsur sesuci Nggih. itu tadi kilasan saya sudah cukup, saya kembalikan lagi. Oke. Pemirsa Cahaya Batin, sangat terhenyak kita hari ini bahwa di dalam penjelasan Bopo Arif bahwa itu adalah noto urip yang pertama. 2 adalah tumindak kang utomo. Pertama itu bekti. Bekti. Noto urip itu yang pertama adalah bekti kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah tumindak kang utomo. Yang terakhir adalah neriman ing pandum. Pemirsa luar biasa. Jadi kajian-kajian filsafat bahwa aksara dari no itu sendiri memiliki nilai khusus dalam pandangan leluhur. Yang paling kuno itu adalah bekti kang maha suci. 2 adalah tumindak kang utomo. Yang ketiga adalah neriman ing pandum. Bapak Anwar, bisa ditambahkan ternyata aksara ini yang kedua memiliki nilai value yang 3 dan mungkin akan banyak penjelasan bagaimana kita menjaga hidup itu, bahwa cahaya yang disampaikan panjenengan nyaris tanpa warna karena terang benderang itu tidak ada warna sama sekali. Jadi untuk mengkaitkan dengan 3 tata cara yang disampaikan Bapak Arif, Nggih. ngabekti, tindakan utomo, lan nrimo ing Membantu. Kalau dikaitkan dengan nur atau cahaya, sebenarnya semuanya sudah Berhubungan. Contoh, untuk bukti ngabekti kawula kelawan Gusti, yen pancen ngabekti ning wilayah batin, kawula kuwi bakal dinaung kang arane cahya. Cahya sejati kang ana ing sadhuwure sirah, bahkan ana cahya kang medal saking badanipun piyambak. Itu salah satu bukti bekti yang diterima datang kersanipun Gusti, mereka wonten perkara kados mekaten. Nggih. Perkawis mungkin niku cahayane arupi napa niku macam-macam. Macam-macam. Kita tidak mengulas masalah warna. Warna, nggih. Sebagai tanda tindak tanduk kang utama napa laku kang utama. Krana manungsa niku pun gadahi wejang, carane titip pesene saking pangeran. Nek urip ana ning donya dadi manungsa kang guna. Tegese guna kuwi ya wujude kita bisa menerangi orang lain dengan pengetahuan kita, berbagi pengalaman,
membagikan sedikit rezeki atau sebagian rezeki kepada orang, itu salah satu penerangan atau cahaya atau pencerahan sebagai tanda bukti laku tomo yang real, yang real. Salah satunya ini. Untuk bab yang ketiga akan negesake bab masalah nrimoin pantun. Apapun yang terjadi setelah kita berbuat banyak, sudah diterangi dengan cahaya, sudah membagikan cahaya itu tadi sendiri, dan kita menerima apapun yang diberikan Gusti. Terus ora arep-arep imbalan, ora arep-arep pahala, ora gatekke sing jenenge surga lan neraka. Karena sejatine kan luwih dhuwur saka surga lan neraka kuwi ya sejatine wujudipun Gusti. Nah, itu salah satu bentuk nrimo ing pandom kuwi gambarane manungsa sejati kang sejatine yakin marang yen Gusti kuwi wujud nyata, dudu Gusti sing ana ning cerita. Luar biasa. Gusti yang nyoto bukan Gusti sing ana ning cerita. Bapak Arif mungkin akan semakin tambah dalam ketika kita melihat bahwa Gusti di dalam penjelasan banyak orang, kadang-kadang Gusti dalam banyak cerita dan dongeng. Gusti di dalam penjelasan banyak orang, tafsirnya berbeda-beda, tapi kadang-kadang memahami Gusti yang sebenarnya sing nyoto itu tadi bagaimana ngabekti tumindak kang utomo nriman ing pandum. Nah, itu begitu. Nggih. Kembali lagi Mas Taufik, urusan ngabekti. Kita selama ini bahwa kita terbentur dengan bahasa. Nggih. Mas Taufik. Kalau dari bahasa Jawa kita menghadap ke Sang Pencipta itu sembahyang. Iya. Kalau pakai bahasa dari Arab sana unsurnya sholat. Nggih. Terus kalau pakai bahasa Cina dari Cina sana, Ya. dia pakai bahasa pai pai. Pai pai. Terus yang satu lagi dari bangsa Barat, Ya. misalnya bangsa Eropa, Ya. Amerika, kolonial sana, itu dia bilangnya pray. Pray. Bedanya Ya. ini kembali lagi saya ulas. Untuk urusan yang jauh, sembahyang. Iya. Gusti sesungguhnya siapa? Sembahyang. Iya. Itu unsur di situ untuk Jawa. Kalau yang lainnya itu saya kurang banyak mengerti. Kalau untuk urusan yang Jawa, kita mengkait urusan sembahyang. Jadi kita nyembah ke Hyang. Iya. Yang kang maha suci. Nggih. Yang agung, yang suci, diglobalkan menjadi Hyang Jagat Pramudita. Yang Jagat Pramudita. Itulah Gusti sesungguhnya. Ini kalau dari Jawa. Iya. Nggih. Unsur menyembah ke Gusti. Ya. Beliau itulah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oke. Yang disebut kalau dari bahasa sembahyang itu Hyang. Kalau dari Bali ada Hyang Widi. Iya. Kalau Jawa Hyang Jagat. Yang Jagat Pramudita. Di situ makna yang tadi Mas Taufik Menyampaikan tentang itu. Iya. Ya, Bapak Anwar mungkin akan lebih tajam bagaimana Nur Condro, Gaib Condro, Warsitaning Condro. Nur Condro berarti ini double, Nur dan Condro. Gaib Condro, cahaya yang gaib atau cahaya yang di situ dijelaskan sangat banyak artinya. Warsitaning Condro, gimana itu? Jadi cahaya itu macam-macam. Ada yang berbentuk bulat, mungkin dalam ada gambar Sang Buddha atau apa di Ya. dalamnya itu ada bulatan seperti bulan. Ya. Yang dikatakan istilahnya Nur Condro. Terus yang Gaib Condro. Gaib Condro itu cahaya ini tidak kelihatan,
tidak terlalu tampak, tapi bisa menyilaukan mata. Jadi kita tidak bisa membedakan antara warna yang seperti yang saya tadi ngomong, ada cahaya tapi seolah tidak ada. Jadi silau. Tadi silau. Memang kita dengan mata terpejam itu seolah-olah di depan mata. Jadi tidak, karena terangnya kita tidak bisa melihat. Karena terangnya. Tapi bentuk dan warnanya yaitu gaib. Gaib condro. Warsitaning condro. Warsitaning condro mungkin lebih seperti tulung atau seperti cahaya yang datang memang bentuknya nggak terlalu besar, kecil, mungkin sebenang-benang, tapi bila itu menyentuh tubuh manusia itu seperti wahyu yang disampaikan dari ilahi, dari Gusti Sang Yang memberikan. Biasanya masuknya ke kening Ke alam pikir. begitu orang menyentuh kena itu dia akan bergerak seperti kena tenaga yang luar biasa. Itu kejadian alami dan bukan rekayasa kita untuk atraksi atau karena mempraktekannya biasanya dalam kondisi sendiri. Kondisi Dan sendiri. dengan mengetahui itu memang ada perbedaan, tapi secara signifikan mungkin dari arti kata ini menegaskan bahwa memang bermacam-macam bentuk cahaya. Iya. Yang dengan fungsi dan makna masing-masing. Mungkin saya belum bisa mengulas makna persatu. Satu persatu kita akan bahas. Terima kasih Bapak Anwar, Bapak Arif. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara hari ini memahami tentang Nur Condro, cahaya yang bulat, yang kecil, gaib condro, karena saking terangnya kita tidak mampu melihat dan menjadi silau. Warsitaning condro, ini adalah sesuatu cahaya yang menjadi pendaran yang harus datang kepada kita dalam bentuk yang sangat kecil. Tapi sebenarnya singkatnya adalah cahaya itu adalah dari Sang Pencipta cahaya. Mari kita menjadi cahaya batin diri kita sendiri agar semua di dalam langkah dalam kehidupan kita menjadi batin kita menjadi bagian dari cahaya yang menyinari alam semesta. Semoga kita hari ini memberikan manfaat buat masyarakat dan kepada pemerintah. Semakin belajar, semakin tahu tentang aksara Jawa, berarti semakin yakin kita bahwa bangsa kita leluhur yang betul-betul mengajarkan nilai-nilai keluhuran. Terima kasih. Matur sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.